Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan tugas UAS atas nama Syarifuddin dengan NIM 226121210 dalam mata kuliah Semantik and Pragmatik, di mana tugas akhirnya adalah melakukan review. Untuk materi yang saya pilih tersendiri adalah Speech Act. Nah, pertama-tama, apa itu Speech Act? Speech Act itu tuh nggak hanya ujaran, speech kan ujaran, act itu tindakan. Jadi, di sini konteksnya adalah sebuah ujaran yang dimaksudkan itu akan menimbulkan sebuah tindakan dari lawan bicara kita. Nah, untuk speech act sendiri, itu ada apa aja sih? Yang pertama, itu tuh ada locution, locutionary. Locutionary itu apa? Say, dalam artian apa yang dikatakan oleh pembicara. Terus kemudian ada elocution. Elocution itu man atau apa yang dimaksudkan oleh pembicara. Kalau yang tadi kan cuma hanya bilang, mungkin sebagai contoh di sini watch out, watch out itu kan udah jelas-jelas awas, tapi dia kan nggak tahu awas itu dari apa. Yang dimaksud di sini mungkin di depannya ada barang berbahaya ataupun ada sebuah bahaya yang sedang mengintai dia. Nah, untuk perlocutionnya sendiri, do, apa yang dimaksud di oleh do di sini? Do di sini itu tuh bisa dilakukan, bisa dikatakan sebagai perlakuan atau tindakan yang dilakukan oleh lawan bicara atau yang kita ajak bicara. Kalau tadi kan watch out, maksud kita mau membuat dia itu tuh menghindar dari di depannya mungkin ada halangan ataupun ada batu atau mungkin ada lubang. Nah, yang kita maksudkan itu kan disebutkan sebagai elocutionary. Yang perlocutionary dimaksudkan sebagai orang yang mendengar kita atau orang yang kita ajak bicara tadi, dia menghindari sesuatu yang ada di jalan tadi atau lubang atau mungkin batu. Untuk tipe-tipenya sendiri, itu ada 5 loh. Tipe pertama, asertif. Asertif menyatakan. Komisif, berkomitmen. Direktif, artinya meminta. Kemudian, ada ekspresif, yaitu mengekspresikan perasaan. Dan juga deklaratif atau mengubah keadaan. Apa yang dimaksud dengan asertif di sini? Yaitu menyatakan sebuah kebenaran. Kemudian, untuk komisif sendiri, dia berjanji, bisa diartikan seperti itu. Untuk direktif, itu meminta itu, dia bisa dibilang, can you help me? Atau dia masih sedang meminta bantuan. Untuk ekspresif sendiri, itu lebih ke arah dia menyatakan rasa, bukan rasa, ataupun dia itu lebih ke arah mengucapkan seperti congratulations, atau mungkin hal-hal yang lainnya. Untuk deklaratif sendiri, dia mengubah status ini dalam artian bisa diartikan sebagai kalau ada orang menikah kan pasti ada penghulu yang ngomong saya nyatakan kalian sebagai suami dan istri. Nah, untuk perbedaannya dari speech act itu tuh apa aja sih? Speech act itu ada direct dan indirect. Apa yang dimaksud dengan direct dan indirect? Direct adalah secara langsung dalam artian kita meminta, dalam artian hal ini kita bisa menyuruh orang atau mungkin kita bisa meminta seseorang untuk sebagai dalam bentuk bantuan gitu kan, ataupun indirect. Indirect itu bisa diartikan sebagai kita itu tuh nggak langsung memintanya, seperti duh berat banget nih, kita berharap bahwa orang lain itu tuh paham dengan apa yang dimaksud kita. Nah, untuk ke indirect sendiri tuh bisa diartikan sebagai kayak sarkasme. Nah, sarkasme ini tuh nggak secara langsung, mungkin sarkasme itu kan terdengarnya negatif ya, tapi dikatakan di sini bahwa sarkasme itu tuh ya hampir mirip-mirip dengan indirect ini, yaitu kita ingin meminta seseorang melakukan sesuatu tanpa kita menjelaskannya. Berbeda dengan direct, yang direct itu kan langsung kita ngomong, aku mau kamu kayak gini. Tapi kalau yang indirect, duh, siapa yang bisa bantuin? Ibaratnya kan kita berharap bahwa dia itu tuh peka dan dia mau membantu kita. Untuk kedua, performance verb. Performance verb sendiri bisa diartikan sebagai kita itu tuh memerintah atau mengatakan sebuah kata kerja. Tolong dong bukain pintu, tolong dong bukain jendela. Nah, seperti itu. Sekian, apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.